Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Pernahkah Anda merenung tentang akhir dari dunia ini? Sebuah peristiwa besar yang telah disebutkan dalam banyak kitab suci, termasuk dalam ajaran Islam. Hari kiamat, hari di mana semua yang ada di bumi ini akan berakhir. Tapi, sebelum hari itu tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda-tanda yang bisa kita perhatikan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas 10 tanda hari kiamat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Mari kita simak sama-sama, karena bisa jadi hari kiamat lebih dekat dari yang kita kira. Dan semoga pembahasan ini membawa kita pada kesadaran akan pentingnya memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Sahabat Islam, tanda pertama hari kiamat yang akan kita bahas adalah datangnya Imam Mahdi. Ini adalah salah satu tanda besar yang telah disebutkan dalam banyak hadits. Beliau adalah pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan datang di akhir zaman. Orang ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dia dari keturunan Fatimah binti Muhammad dari anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Di antara ciri-ciri fisiknya adalah lebar dahinya dan mancung hidungnya. Imam Mahdi akan membawa perubahan besar dan menegakkan keadilan di seluruh dunia. Coba bayangin, sahabat, gimana keadaan dunia pada hari itu penuh dengan keributan dan ketidakadilan. Bisa berubah jadi baik dengan pemimpin yang adil seperti Imam Mahdi. Dunia yang kita kenal sekarang akan mengalami transformasi besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhiri ummati al-Mahdi, yusqihi Allahul ghaith, wa tukhrijul ardu nabataha, wa yu'tal mala sihaha, wa takthurul mashiyat, wa ta'zumul ummat, ya'ishu sab'an aw thamaniyan." Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Allah akan menurunkan hujan kepadanya, sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia, dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim 4550-7558. Datangnya Imam Mahdi adalah kabar gembira buat orang-orang beriman, karena beliau akan memimpin dunia dengan aturan Islam dan menegakkan keadilan. Ini adalah harapan besar bagi umat Islam di seluruh dunia. Setelah Imam Mahdi datang, akan muncul sosok yang membawa fitnah besar buat manusia, yaitu Dajjal. Dajjal ini adalah salah satu tanda besar kiamat yang sudah banyak disebutkan dalam berbagai riwayat. Dia akan datang dengan berbagai tipuan dan kemampuan luar biasa untuk menyesatkan manusia. Wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar, bagaikan buah anggur yang mengapung. Di atas mata kirinya ada daging tumbuh. Tertulis di antara kedua matanya, Kafir. Kafir dapat dibaca oleh setiap mukmin yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Dajjal adalah seorang yang mandul, tidak mempunyai anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita tentang bahayanya Dajjal ketika ia akan muncul nanti di banyak hadits. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu bil a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'waru, wa inna rabbakum laysa bi a'war maktubun baina 'ainayhi. Yaqra'uhu kullu muslim." Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah sedangkan Allah tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir, yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari 7131-7408. Dajjal bakal mengaku sebagai Tuhan dan menjanjikan berbagai macam kesenangan dunia. Dia akan menawarkan harta, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi yang sangat menggoda. Tapi, itu semua cuma tipuan buat menyesatkan manusia. Semua janji-janji itu hanyalah ilusi yang akan membawa manusia pada kehancuran. Cuma orang-orang yang imannya kuat dan taat sama ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melawan tipu daya Dajjal.
Mereka yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Di tengah kekacauan akibat fitnah Dajjal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah kabar gembira buat umat manusia, terutama umat Islam. Nabi Isa alaihissalam akan datang untuk memperbaiki ajaran agama yang udah dirusak sama Dajjal. Beliau akan memimpin umat manusia melawan Dajjal dan memenangkan peperangan. Setelah Dajjal kalah, Nabi Isa alaihissalam akan memimpin dunia dengan adil dan bijaksana, seperti yang dijelasin dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratun mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Tanda berikutnya ialah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah dua kaum yang jumlahnya banyak banget dan punya kekuatan yang luar biasa. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka akan keluar dari tempat persembunyian mereka dan menyebar ke seluruh dunia. Salah satu surah di Al-Quran yang menjelaskan tentang kedatangan Ya'juj dan Ma'juj adalah Surah Al-Anbiya ayat 96. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun. Artinya, hingga apabila dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Datangnya Ya'juj dan Ma'juj akan membawa kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Sahabat Islam, pernah kebayang nggak kalau matahari terbit dari barat? Sesuatu yang nggak mungkin terjadi dengan alam sekarang ini. Tapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan akan menunjukkan kekuatannya. Matahari terbit dari barat adalah salah satu tanda besar hari kiamat. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Kejadian ini menandakan kalau waktu untuk bertobat sudah habis. Setelah matahari terbit dari barat, pintu tobat akan ditutup. Tanda-tanda yang keenam adalah munculnya dabah, yaitu binatang melata yang bisa bicara. Kemunculan dabah adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang ini akan keluar dari bumi dan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-Quran menyebutkan, "Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. An-Naml ayat 82. Dabah akan menandai orang-orang beriman dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam dan menandai orang-orang kafir dengan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemunculan dabah menunjukkan kalau hari kiamat udah dekat banget. Tanda-tanda ketujuh hari kiamat adalah asap tebal yang menutupi seluruh bumi, nutupin sinar matahari, dan bikin susah bernapas. Itulah salah satu tanda hari kiamat yang digambarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fartaqib yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin." Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ad-Dukhan ayat 10. Asap ini akan jadi azab buat orang-orang kafir dan bikin mereka menderita. Tapi buat orang-orang beriman, asap ini akan terasa ringan seperti angin sepoi-sepoi. Perbedaan ini menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hamba-hambanya yang beriman. Pertanda ke-8 dari hari kiamat yaitu dunia tanpa adanya Al-Quran. Nggak ada lagi suara ayat suci, nggak ada lagi pedoman hidup, dan nggak ada lagi cahaya petunjuk. Inilah salah satu tanda hari kiamat yang mengerikan. Hilangnya Al-Quran ini bukan berarti mushafnya hilang, tapi ilmu dan pemahaman tentang Al-Quran hilang dari hati manusia. Dari Hudzaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam akan terhapus sebagaimana motif pakaian terhapus, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, apa itu syalat, apa itu ibadah haji, dan apa itu sedekah. Sunan Ibnu Majah.
Sahabat Islam kalian sudah pasti tahu apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah kiblat umat Islam di seluruh dunia, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, tahu nggak kalau salah satu tanda hari kiamat adalah hancurnya Ka'bah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yukharribul Ka'bah, dhu suwaiqataini min al-Habasyah, wa yaslubuha hilyataha, wa yujarriduha min kuswatiha, walika'anni anzuru ilaihi usili'a, ufaidi'a, yadribu 'alaiha bimishatihi wa mi'walihi." Ka'bah dihancurkan oleh Dhu as-Suwaiqatain dari Habasyah, Ethiopia. Perhiasannya dirampas dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, hancurnya Ka'bah menandakan bahwa dunia ini udah mau hancur. Kejadian ini mengingatkan kita kalau nggak ada satupun di dunia ini yang abadi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda terakhir yang akan kita bahas adalah munculnya api besar yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini akan muncul dari arah Yaman dan akan membakar apa aja yang dilewatinya. Dari Hudzaifah bin Usaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan yang terakhir dari itu adalah api yang keluar dari Yaman, yang akan menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Saat itu, nggak ada lagi tempat untuk kabur, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, yuk kita siapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dengan memperbanyak amal saleh dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah, luar biasa banget ya. Tanda-tanda yang udah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih ke kita sebagai peringatan. Tanda-tanda ini bukan hanya sekadar fenomena, tapi juga pengingat bagi kita semua untuk selalu introspeksi diri. Semoga pengetahuan tentang 10 tanda hari kiamat ini bikin iman kita makin kuat dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa lebih siap menghadapi masa depan, bikin kita lebih hati-hati dalam menjalani hidup, dan selalu ingat untuk menjaga akhlak serta perbuatan kita sehari-hari. Setiap langkah yang kita ambil seharusnya selalu dipertimbangkan dengan baik. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Tulis komentar di bawah kalau ada topik lain yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.